Papua, tanah yang kaya raya dengan tambang emas, gas alam, dan hasil bumi melimpah, namun mengapa kemiskinan di sana seakan tak pernah hilang? Anda akan terkejut mengetahui, di balik gunung emas itu, masih ada anak-anak yang tak punya akses pendidikan layak, keluarga-keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan dasar, bahkan konflik yang terus berlanjut. Bagaimana mungkin wilayah yang begitu kaya justru menjadi simbol kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia? Apakah ini akibat kebijakan yang tak berpihak atau ada faktor tersembunyi lain yang lebih dalam? Papua, salah satu wilayah terbesar dan terkaya di Indonesia, menyimpan potensi alam yang luar biasa dengan sumber daya alam melimpah, termasuk emas, tembaga, dan gas alam. Seharusnya, keberadaan sumber daya ini dapat menjadi modal yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, realitas yang kita lihat di lapangan tidaklah seindah potensi tersebut. Tingkat kemiskinan tetap tinggi, akses infrastruktur terbatas, dan kesejahteraan masyarakat jauh dari kata cukup. Situasi ini menjadi cerminan ketimpangan yang signifikan antara Papua dan daerah lainnya di Indonesia, membentangkan jurang kesejahteraan yang semakin lebar. Data dari Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan bahwa Papua konsisten berada di posisi terbawah dalam Indeks Pembangunan Manusia, IPM, dengan skor di kisaran 60-an, jauh di bawah rata-rata nasional yang telah melampaui angka 70. Artinya, kualitas hidup masyarakat Papua tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemajuan pendidikan di Papua juga mengalami hambatan besar, di mana banyak sekolah kekurangan fasilitas yang memadai dan kurangnya tenaga pengajar berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Masih banyak anak-anak Papua yang harus menempuh perjalanan jauh demi mengenyam pendidikan, dengan kondisi infrastruktur sekolah yang seringkali jauh dari kata layak. Dalam realitanya, masih banyak masyarakat dewasa di Papua yang belum memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, kondisi yang sulit ditemukan di daerah-daerah lain di Indonesia. Hambatan untuk kemajuan Papua tidak hanya datang dari segi ekonomi, melainkan juga dari minimnya akses infrastruktur. Papua, dengan kondisi geografisnya yang sulit dijangkau, membuat pembangunan infrastruktur menjadi tantangan besar. Akses jalan darat yang terbatas, terutama di daerah pedalaman, memaksa banyak wilayah hanya dapat diakses melalui jalur udara yang berbiaya tinggi. Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok menjadi mahal, yang tentu saja menambah beban bagi masyarakat yang sudah hidup dalam keterbatasan ekonomi. Meskipun pemerintah pusat telah meluncurkan program pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, namun tantangan geografis berupa pegunungan terjal dan hutan lebat membuat upaya ini berjalan lambat. Setiap pembangunan infrastruktur di Papua harus menghadapi kenyataan bahwa wilayah ini bukanlah daerah yang mudah diakses, membutuhkan biaya besar dan tenaga ekstra. Kesenjangan ekonomi yang terlihat di Papua bukan hanya soal infrastruktur. Sebagai wilayah kaya akan sumber daya alam, distribusi kekayaan dari sumber daya ini belum adil bagi masyarakat lokal. Seringkali, hasil dari tambang dan sumber daya besar di Papua lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar atau investor dari luar, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan sedikit manfaat. Tak jarang pula, dampak lingkungan dari tambang-tambang ini merusak sumber daya alam yang ada. Sungai-sungai tercemar, hutan-hutan yang dulunya menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal kini rusak, dan tanah adat yang menjadi akar budaya mereka terancam keberadaannya. Bila pengelolaan sumber daya alam di Papua lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal, mungkin ceritanya akan berbeda. Namun, selama ini, keuntungan lebih sering dinikmati pihak luar, membuat masyarakat asli Papua hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan menghadapi kerusakan alam sebagai dampak negatif yang harus ditanggung.